Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman pendengar podcast Broka di hari ini. Sekarang podcast Broka dipandu oleh Haidar dan juga ada siapa? Halo, nama aku Fatmi Putianita, bisa dipanggil Putih. Iya, jadi podcast pada hari ini dipandu oleh Haidar dan juga oleh Fatmi. Baik, jadi hari ini kita mau bertemu dengan siapa nih Fatmi? Hari ini kita mau bertemu sama narasumber yang kece-kece nih, Dar. Siapa aja tuh? Ada dua nih narasumber kita hari ini. Jadi kita kedatangan dari BPU dan PPU. Ini dari PPU mana nih suaranya nih? Halo. Halo, baik. Mungkin bisa nih diperkenalkan diri. Di sini kita udah kedatangan Ketua BPU dan Ketua PPU. Kepada Ketua BPU dan PPU, silakan. Oke, dari Kak dulu ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih pada Haidar dan juga Putih. Perkenalkan, nama Kakak Miftahul Fikrah, biasa dipanggil Kak Mita, dari kedokteran 2018. Alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan menjadi Ketua BPU FK Unan. Halo Kak Mita. Selanjutnya nih ada Ketua PPU kita nih. Halo Ketua PPU, boleh perkenalkan dirinya Ketua PPU. Halo Bang Haidar. Halo. Mungkin boleh nih Ketua PPU perkenalkan dirinya nih. Baik, Kakak dan Abang, teman-teman semua. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Akil Muhyiddin. Biasa dipanggil Akil atau Son. Nah, jadi Akil itu sendiri berasal dari pendidikan dokter angkatan 2020, Kak, Bang. Jadi pada tahun ini diamanahkan untuk menjadi ketua dari PPU ini. Woi, oke. Halo Akil, baik. Fatmi tahu nggak sih BPU dan PPU itu apa? Wah, aku masih belum tahu nih, Dar. Apa itu BPU dan PPU? Jadi BPU dan PPU lagi sibuk-sibuknya nih Fatmi. Sekarang kan kita udah mau ngadain pesta demokrasi juga. Mungkin kita bisa kali ya minta penjelasannya nih ke Ketua BPU kita. Apa sih BPU? Mungkin Kak Mita, apa sih BPU nih Kak? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi BPU itu kalau untuk singkatannya yaitu singkatan dari Badan Pemilihan Umum. Nah, berarti kan suatu badan yang akan menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, BPU ini kalau di FK Unan itu merupakan suatu badan otonom gitu. Berarti kan nggak sama dengan UKM, terus juga klub yang lainnya. Jadi kalau badan otonom itu punya hak dan kewenangan tersendiri. Kemudian kalau dilihat dari dari susunan kependudukan di FK Unan, itu karena dia bersifat otonom, jadi untuk garis koordinasinya itu dan nantinya untuk apa saja ketetapan yang udah ditentukan sama BPU itu nggak ada satu pihak pun yang bisa mengintervensi ataupun mengubah itu. Jadi seperti itu. Dan juga BPU itu anggota-anggotanya nantinya itu dipilih sama Ketua Umum FK Unan. Seperti itu, Haidar. Oh, jadi begitu ya Fatmi ya. Jadi BPU itu yang badan pemilihan umumnya, jadi yang mengurusi untuk koordinasi dari PPU-nya. Nah, sebenarnya lalu pertanyaan muncul kan, apa sih bedanya sama PPU, Kak Mita, Akil? Mungkin bisa dijawab dulu ya sama ketuanya. Akil, silakan Akil, boleh jawab dulu. Boleh nih jawab nih Akil nih, Ketua PPU kita. Oke, baik Kak dan Abang. Akil izin menjawab ya. Nah, jadi kalau untuk PPU itu dia itu merupakan kepanjangannya itu adalah Panitia Pemilihan Umum. Jadi PPU itu merupakan sebuah lembaga juga yang dia itu dibentuk oleh BPU, dan dalam tugasnya sendiri dia itu nanti akan membantu pemilihan umum yang diarahkan oleh BPU. Nah, untuk tugasnya sendiri dia tuh akan dibagi menjadi beberapa divisi gitu, Bang. Oke, baik.
Tadi kalau BPU kan udah sempat disinggung juga oleh Kamita, berarti emang dia tuh dipilih oleh siapa, Kak? Ketum. Oh, Ketum. Nah, kalau PPU sendiri untuk perekrutan anggotanya bagaimana, Kak? Nah, ada juga tuh karena perekrutan kan, jadi ada juga oprek yang dibuka sama BPU. Nah, untuk persyaratannya, terus timeline atau deadline untuk pendaftarannya dan jadwal wawancaranya ditetapkan sama BPU. Terus kan tadi nih udah dibilang sama Akil kalau ada beberapa divisi. Nah, jadi dibentuk divisi yang dibentuk untuk PPU ini ada 7. Nah, 7 itu ada Femura atau pemungutan suara, terus kampanye, yang ketiga itu ada keuangan, yang keempat ada Pupdok, yang kelima ada Pusdatin, yang keenam ada perlengkapan, dan yang ketujuh itu ada Humas. Nah, jadi ini berhubungan juga ya dengan jumlah divisinya sama jumlah anggota BPU. Nah, jadi kan BPU itu suatu badan yang hanya beranggotakan 7 orang. Jadi kami yang 7 orang ini, jadi kami tuh punya juga tugas sebagai PJ yang sesuai dengan apa-apa saja divisi yang ada di PPU gitu. Ya, jadi untuk opreknya itu siapa-siapa saja nanti yang masukkan mendaftar ke PPU itu, terus kami seleksi gitu kan, terus kami sampaikan pendapat kami kira-kira yang mana nih adik-adik yang mendaftar itu siapa yang ada kemampuan ataupun potensi yang cocok di koor ataupun inti. Nah, kemudian nantinya adik-adik yang lainnya yang jadi anggota akan ditempatkan sesuai dengan pilihan mereka ataupun sesuai dengan kebutuhan per divisi itu berapa orang gitu. Jadi gitu, Haidar. Oh begitu. Wah, iya ya. Jadi kita tuh kan udah ini ya Kak, semakin mendekati dengan pesta demokrasi. Nah, kalau boleh tahu untuk pesta demokrasi ini kan nggak cuma pemilihan calon ketua ya, ada juga pemilihan DPM ya Kak ya? Iya, DPM ada juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih syarat-syaratnya? Barangkali ini dari pendengar kita nih ada yang tadinya pengen atau tahun depan gitu tertarik untuk daftar jadi ketua BEM atau nyalon jadi DPM. Nah, kira-kira apa sih syarat-syaratnya nih Kak untuk menjadi seorang calon ketua umum dan menjadi anggota DPM? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi kan kalau untuk menjadi ketua umum sama DPM itu mungkin kalau untuk syarat administrasinya ada yang hampir sama kayak CV gitu kan, CV, terus surat pencalonan dirinya sebagai caketum ataupun DPM, terus juga kayak itu pas foto gitu. Nah, kemudian ada juga persyaratan umum sama khususnya. Nah, kemudian kalau untuk ketum itu lebih agak lebih banyak gitu ya persyaratannya. Bisa nih kakak, abang, teman-teman dan adik-adik cek langsung ya di Instagram PPU KMF Kaunan yang ke 2021 ini. Jadi di sana udah ada itu diposting sama divisi Pupdok PPU apa saja persyaratan umum sama khusus. Nah, yang intinya untuk persyaratan umum dan khusus itu ada yang dari Undang-Undang Pemilu. Nah, jadi untuk persyaratan itu sudah ada tercantum di Undang-Undang Pemilu. Kemudian adanya syarat-syarat tambahan ataupun syarat tambahan yang di luar dari Undang-Undang Pemilu, yaitu ditetapkan oleh BPU. Namun syarat tambahan tersebut harus kami sampaikan dulu ke Ketum dan DPM dan ditinjau dulu oleh DPM. Jika nantinya disetujui, baru nantinya bisa kami publish apa syarat tambahan itu. Nah, jadi yang ada di Instagram sekarang itu udah mencakup pada syarat tambahannya seperti untuk yang untuk pendukung. Nah, kalau caketum tuh kan dibutuhkan pendukungnya tuh 40 orang minimal 40 orang pendukung dari distrik yang ada di FKUNAN. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilu itu yang tercantum di sana pendukung itu berasal dari setengah distrik yang ada di KMF Kaunan. Nah, setengah distrik. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kalau sekarang ini distrik di FKUNAN itu ada 10. Nah, 10 itu apa aja? Yang pertama tuh ada Profdok 18 nih yang sekarang ya. Pertama Profdok 18, yang kedua Profdok 19, yang ketiga Profdok 20. Kemudian yang keempat ada S1 kebidanan,
kelima ada profesi kebidanan, yang keenam ada psikologi 20, yang ketujuh psikologi 19, kemudian yang kedelapan yaitu adanya psikologi yang angkatan dari 18, 17, 16 itu digabung. Yang ke-9 ada biomedis. Yang biomedis sekarang kan ada cuma satu angkatan yang biomedis, itu distrik biomedis, dan yang ke-10 itu FKDM. Nah, jadi kenapa tadi yang pertama ya udah dengan Profdok 18 nggak 17 gitu kan. Jadi nantinya kakak-kakak abang-abang kita yang di Profdok 17 itu kan nantinya karena sekarang udah tahun akhir mereka kuliah di S1 ini kan akan Yudis kan. Jadi nantinya karena akan ada yang Yudis 1, Yudis 2, Yudis 3. Nah, jadi itu akan nantinya kakak abang-abang kita tuh masuknya tuh ke distrik FKDM. Makanya udah dihitung angkatan yang terakhir di Profdok itu udah masuk ke distrik FKDM. Nah, jadi itu ada 10 distrik nih. Nah, jadi pendukung yang 40 orang itu yang dari Caketum itu harus tersebar di 5 distrik yang ada di KMF Kaunan gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus nantinya ketika udah dimasukkan berkas-berkasnya oleh Caketum itu, nantinya BPU harus benar-benar detail, harus hati-hati menyeleksi ataupun memeriksa berkas yang udah dimasukkan oleh Caketum. Apakah tersebar ke 5 distrik pendukungnya atau enggak gitu. Kemudian juga kalau untuk DPM, DPM bedanya tuh pendukungnya itu minimal 10 orang. Nah, 10 orang dari distriknya. Jadi kalau misalkan ada nih yang mendaftar misalkan angkatan 18 gitu ya, angkatan 18 Profdok 18 mendaftar DPM itu kan. Jadi untuk pendukungnya itu adalah minimal 10 orang dari angkatan 18 juga. Jadi kayak itu perbedaannya. Nah, kemudian juga tadi ada juga untuk persyaratan yang tambahannya itu seperti yang adanya IPK minimal berapa gitu. Kemudian untuk administrasi kalau kemarin itu bedanya kan semua persyaratan itu dikasih ke stand gitu ya, dikumpulkan ke stand Pusdatin. Istilahnya kalau di panitia yang lain itu ke Stari ya, tapi sekarang karena serba online, nah diserahkan langsung saja ke email BPU dan diupload ke link yang udah disediakan oleh Pusdatin PPU gitu Haidar. Maaf ya agak panjang ya. Apa nih? Jadi bagi pendengar-pendengar kita nih yang barangkali udah bersiap-siap kan tahun depan ingin merancang-rancang untuk menjadi calon ketua umum atau mendaftar jadi DPM, udah bisa dapat informasinya nih Kak sekarang. Nah, Kak pengen nanya lagi dong nih perihal yang 40 suara itu, 40 suara ya berarti, 40 suara pendukung. Itu pembagiannya misalkan di salah satu distrik cuman ada satu, itu nggak apa-apa tuh Kak. Tapi dia emang ngumpulin 40 gitu. Iya, betul Haidar kayak gitu. Intinya tersebar ke 5 distrik gitu. Jadi nggak dibatasi berapa orangnya. Iya, baik. Jadi itu sistem pengumpulan pendukungnya itu bagaimana Kak? Apakah dengan tanda tangan kah atau dengan foto kartu warga negara kah? Nah iya, ada itu betul tuh yang udah Haidar sebutkan loh. Jadi ntar Caketum itu, kemudian juga yang calon anggota DPM itu meminta tanda tangan. Jadi untuk tanda tangannya itu kan ada tuh kalau dibaca ya di Instagram PPU itu ada kesepakatan tertulis. Nah itu berupa surat pernyataan dukungan. Jadi ntar di surat pernyataan itu kan ada TTD-nya tuh tanda tangan. Jadi tanda tangannya tuh diisi oleh pendukungnya. Terus untuk fotokopi KWN gitu ya. Jadi kan kalau di angkatan kita nih sampai angkatan 19 sudah udah dapat ya KWN-nya dari Dagri. Jadi itu di fotokopi. Nah, kemudian kalau misalkan pendukungnya tuh ada dari angkatan 20. Nah, angkatan 20 kan sekarang itu ya KWN-nya belum keluar gitu ya. Karena juga kelulusan mentornya belum fix gitu kan, karena masih ada yang diperbaiki karena masih ada yang lulus bersyarat. Nah, jadi untuk angkatan 20 itu diganti dengan surat keterangan lulus KWN yang bisa dikeluarkan oleh Dagri. Nah, jadi Dagri akan mengeluarkan surat tersebut. Jadi yang bisa meminta itu ya hanya adik-adik angkatan 20 yang enggak ada lulus bersyaratnya, benar-benar lulus itu dari Bakti, LDNI, LKMM sama mentoring yang kemarin ini udah benar-benar lulus. Jadi kayak gitu.
Oh iya, baik. Itu untuk pengumpulannya sendiri, apakah semua mahasiswa boleh atau ada beberapa yang nggak boleh gitu? Misalkan dia udah tergabung ke dalam suatu, misalkan masuk ke BEM gitu, apakah dia masih boleh untuk memberikan KWN dan tanda tangannya itu? Apakah nggak boleh, Kak? Ada beberapa orang yang emang nggak boleh gitu? Oke, iya ada syaratnya seperti itu. Jadi untuk pendukung juga, pendukung itu kan nantinya apa juga ya, ada salah satu dari beberapa orang dari pendukung itu akan dijadikan oleh caketumnya itu jadi itu ya tim kampanyenya gitu kan, tim kampanye pemilu. Nah jadi ada juga syarat-syaratnya. Jadi untuk yang orang-orang pendukung itu syaratnya itu nggak boleh sedang menjabat jadi pengurus badan eksekutif. Nah jadi untuk tim kampanye itu ada syarat-syaratnya juga. Pertama itu tidak sedang menjabat sebagai pengurus badan legislatif eksekutif. Nah, jadi kan legislatif DPM ya, eksekutif BEM. Kemudian juga tidak menjabat sebagai ketua HIMA, ketua KM, kemudian juga tidak menjabat sebagai ketua DPA. Pokoknya yang itu seperti itu, syarat-syaratnya seperti itu, nggak bisa menjadi tim pendukung. Makanya dari itu kan, dari nama-nama pendukung itu juga nantinya bakal diteliti nih sama BPU gitu kan, dari KWN-nya, terus dari jabatan-jabatannya, apakah dari pendukungnya ini ada nih yang badan legislatif eksekutif atau enggak dari ketua HIMA gitu. Nanti kan itu juga bisa jadi itu kan, kalau misalkan ada kan nggak sah gitu ya, nggak sah jadinya si pendukung itu menjadi pendukung si caketum. Nah itu harus diperbaiki atau nantinya nggak bisa diterima. Jadi seperti itu, Haidar. Berarti itu kalau misalkan dia 2 kali menandatangani juga dia nggak sah ya, dianggapnya orang itu ya? Nah iya benar. Jadi di Undang-Undang Pemilu kita itu juga ada tertera bahwasanya pendukung itu hanya boleh memberikan 1 suara kepada yang didukungnya gitu, nggak boleh 2 apa. Jadi juga balik lagi itu BPU akan benar-benar teliti gitu. Istilahnya itu ya verifikasi berkas ya. Yang intinya tuh nama-nama pendukung dari calon-calon ini akan dicocokkan kan, misalkan ada nggak yang sama namanya, ada nggak yang double. Kalau itu nanti akan kami konfirmasi ke yang bersangkutan ya, ke calon yang bersangkutan untuk mengubah nama tersebut gitu, mencari pengganti pendukungnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi, Fatmi, untuk persyaratan jadi caketum atau CDPM ini gampang-gampang sulit lah ya, bisa dibilang. Sulitnya mungkin tadi yang jadi tantangannya, yang ngumpulin tanda tangan gitu. Fatmi, kalau iya kan, gimana Fatmi? Bener banget, ada gampang-gampang sulit juga. Jadi kayaknya kalau aku jadi calon dari tahun depan bisa lah ya, Fatmi tanda tangan 1 lah ya kali ya. Insya Allah. Waduh, udah ancang-ancang nih, wah kayaknya bisa nih, wah bercanda bisa gitu kan. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya buat Akil nih cocoknya nih. Nih, aku mau nanya nih Kil, kira-kira nih untuk pemilihan tahun ini itu kan berbeda ya, Kamita, Akil. Kayaknya karena kita terdampak dengan COVID-19 juga, kayaknya nggak bakal ada diadakan pemilihan yang bersifat langsung mungkin ya. Atau bagaimana tuh untuk mekanisme dari pemilihan tahun ini? Mungkin bisa dijawab deh, misalkan oleh Akil atau Kamita. Mungkin Akil dulu nih, mungkin udah ada gambaran untuk pemilihan tahun ini, Kil. Baik, terima kasih Bang. Nah jadi untuk pemilihan tahun ini, karena berhubung juga ada pandemi, jadi agak berbeda sedikit dengan tahun lalu. Ke tahun lalu kan masih offline, jadi tahun ini itu sudah online dia. Nah jadi nanti setiap para pemilih itu, mereka itu nanti akan diberikan ini Bang, akan diberikan seperti di chat gitu untuk dikasih tahu akun apanya itu, akun e-vote-nya. Nah jadi nanti Bang, setiap teman-teman itu setelah dia dapat akunnya itu kan nanti mereka login gitu Bang ke akun yang diberikan, login ke e-vote-nya. Nah, nanti dari web e-vote itu nanti pemilih bisa akan memilih. Nanti kan mengirim akunnya itu kan password dan segala macamnya itu kan
ID dan password itu kan dalam sebuah broadcast Bang. Nanti di broadcast itu akan disertakan juga bagaimana mekanisme penggunaan e-vote-nya Bang. Seperti itu Bang. Oke. Oh, jadi mirip kayak ini ya, kayak pemilihan presiden BEM kita ya, BEM Unan ya? Iya Bang. Oh, mirip Pemira Unan kemarin Bang. mirip Pemira Unan kemarin. Wah, hebat banget nih Fatmi. Untuk PPU tahun ini ngasih sesuatu yang beda ya. Kayaknya ini bakal jadi sejarah sih. Insya Allah kalau COVID kita cepat kelar, kan kita berharapnya setelah vaksinasi ini berubah gitu kan. Angka COVID-nya kayaknya udah nggak ada COVID lagi, kita harapkan gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu-satunya gitu ya. Bisa jadi satu-satunya malah pemilu yang diadakan secara online. Ya nggak Fatmi? Iya, benar banget tuh. Iya, nggak pakai Jipom aja kan kayaknya lebih gampang nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya kalau pakai Jipom ya. Kayak kalau pakai Jipom nanti orang bisa ngisi berkali-kali nggak sih Fatmi? Iya, kayaknya bakal lebih ribet juga nggak sih kan pakai Jipom? Lucu banget. Pemilihan pakai Jipom, aduh. Jangan kan ngurus gimana ngurus apa berkas-berkas yang kecil aja gitu kan, kayak aku kemarin ngurusin Jaslab nih pakai Jipom. Pabaliet, tahu nggak Pabaliet? Rumit. Apa maksudnya? Berantakan gitu. Sulit gitu. Apalagi ini sekarang pemilu kita nih ribuan kali ya yang mau memilih gitu kan. Jadi curhat ya Haidar ya. Iya ya ampun Kak, sumpah pusing banget pakai Jipom kalau emang nggak siap itu. Aduh, harus di cross check lagi satu-satu gitu. Itu untuk koordinasi dari apa namanya? Webnya sendiri itu pakai menggunakan web, berarti udah dihubungi dari pihak yang bersangkutan atau gimana Kak untuk penyediaan webnya itu sendiri? Mungkin kami bisa jawab Kak. Oke, Kak izin menambahkan ya. Jadi itu kan kalau untuk Pemira Unan kemarin itu kan udah ada aplikasinya. Nah untuk kan kita semua nama-nama kita, semua mahasiswa di Unan ini kan udah terdaftar di akun tersebut, akun aplikasi itu ya, aplikasi yang ada di sana. Nah jadi untuk koordinasinya itu nantinya kita PPU itu koordinasi bertanya dulu kan sama ketua pemiranya gitu, kayak gimana mekanisme yang kemarin. Nah terus karena nama-nama kita mahasiswa ini udah ada di sana, jadi itu istilahnya apa ya, kalau dulu itu DPT ya, daftar pemilih tetap. Nah jadi untuk daftar pemilih tetapnya itu tidak pusing-pusing lagi Pusdatin memasukkan datanya, tapi hanya ngefilter aja. Terus berarti nantinya Pusdatin atau orang yang akan mengakses akun tersebut, nah dilihat tuh kan nama-nama pemilih tetapnya gitu. Misalkan nantinya di sana udah ada nama Haidar, udah ada nama Putih gitu ya. Nah berarti itu udah difilter gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang nggak sesuai dengan syarat, kan yang memilih ini kan hanya bisa memilih itu tidak sedang mengalami masa berhenti studi sementara gitu ya, BSS istilahnya ya. Kemudian juga tidak sedang dicabut haknya sebagai warga negara. Nah ini mungkin maksudnya itu ada kondisi yang mana seorang warga negara itu dicabut hak warga negaranya, ataupun kayak memang belum mendapatkan KWN itu ya, seperti yang angkatan 20 atau yang lainnya gitu. Jadi itu yang akan difilter itu seperti itu. Nah kemudian nantinya juga koordinasinya itu untuk memasukkan data dari calon ketua umum. Nah jadi kan untuk menggunakan e-vote tersebut itu kan akan kita gunakan untuk memilih calon ketua umum ya. Ini kan boleh dibocorin nggak sih berapa orang ceketumnya? Nggak usah lah ya, masih rahasia. Nah, jadi gitu kan. Jadi untuk tebak-tebak aja ya. Jadi untuk nantinya data dari caketumnya ataupun visi misi ataupun program kerja itu akan diinput ke e-vote tersebut. Nah kemudian nantinya juga tata cara gitu yang dibilang sama Akhil tadi ya, di broadcast nantinya akan ada dikirim bagaimana tata cara untuk memilih caketumnya itu melalui link yang akan disebar. Nah jadi nantinya juga dari Pupdoc sendiri itu akan membuat desain tersendiri bagaimana cara untuk memilih. Nah kalau dilihat tahun kemarin kan ada juga tuh ya dibuat ya Haidar ya,
dibuat bagaimana tata cara memilihnya gitu kan. Kalau kemarin kan kayak nyoblos di TPS bla 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 gitu ya. Kalau sekarang cukup untuk diklik link yang akan disebarluaskan oleh humas nantinya melalui broadcast. Kemudian nantinya juga akan diberikan username sama passwordnya. Jadi nantinya di sana akan sudah terlihat siapa saja cek akunnya, terus siap untuk memilih. Nah, kemudian tadi ngomong-ngomong soal GForm, nah kalau soal GForm itu kan kayak agak ribet di kebawa bahasa kampung nih. Jadi kayak gitu kan. Jadi mungkin orang-orang mikirnya kira-kira bakal ada kecurangan nggak sih? Kalau misalkan online ini kan kayak bisa aja 2 kali keisinya 2 kali. Nah, jadi untuk mekanisme yang online ini itu insya Allah tidak akan ada kecurangan. Nah, karena sistem yang ada di vote itu udah diatur gitu kan, sama kan kemarin ini udah dibuat sama Pemirawunan ya. Nah, udah diatur sistemnya itu 1 BP 1 suara. Jadi untuk BP misalkan nantinya AK milih nih AK masukin BP AK 20 sebelah misal gitu ya. 20 sebelah AK masukin, terus password AK kan beda tuh sama yang lain kan. Jadi kalau AK udah milih nih, misalkan AK milih jam 10 gitu, jam 10 pagi kan AK udah milih nih, AK pilih di link tersebut kan. Nah, kemudian AK udah selesai tuh. Nah, kalau misalkan ada nih, misalkan teman AK kan ada iseng-iseng atau gimana gitu, masukin juga BP-nya sama AK 20 11 gitu kan. Nah, passwordnya kan nggak tahu. Nah, kalau misalkan kan kadang ada orang nih kalau misalkan tebak-tebak gitu kan, kayak hokinya gitu kan, hokinya tebak-tebaknya bisa benar atau enggak gitu. Nah, walaupun benar ya nantinya waktu udah dia di vote-nya lagi nggak bisa gitu, karena AK udah ngevote di awal gitu, karena udah sistem itu 1 BP hanya bisa 1 suara. Jadi itu udah diminimalisir, udah dihindari ya untuk adanya suara yang double gitu. Nah, kalau dulu kan penghitungan suara tidak sahnya itu kalau secara offline itu kan bisa ya dilihat dari kertasnya, kertas pemungutan suaranya, kayak coblosnya itu benar atau enggak. Kalau yang enggak benar kan dihitung suaranya itu enggak sah gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk mekanismenya ini mungkin ya dari broadcast dari podcast ini ataupun nantinya dari broadcast ataupun pamflet yang akan disebar oleh Pupdo kan enggak semua orang ya, belum tentu semua orang akan mengerti. Nah, makanya dari kami BPU dan PPU itu insya Allah akan mengadakan sosialisasi bagaimana mekanisme pemilu online tahun ini. Nah, juga nantinya akan di-share juga ya link Zoom ataupun hari ataupun undangan ke pimpinan KM, kepada DPM juga, kepada BEM juga. Jadi seperti itu. Wow, berarti kerja PPU dan BPU sekarang banyak banget ya Fatmi. Udah mah ngurusin ini juga, pemilihan website-nya. Terus harus ngecat satu-satu lagi Fatmi. Iya nggak sih? Iya kan? Iya banget bener. Waduh, semangat nih buat BPU sama PPU kita. Terus Fatmi tadi ngomong-ngomong tentang kecurangan suara, berarti sekarang udah terminimalisir sekali ya untuk kecurangan suara ini. Aku pengen cerita nih Fatmi, throwback nih waktu zamanku dulu, waktu pemilihan penyoblosan pakai kertas suara, itu ada kejadian kertas suaranya itu ini bermasalah. Ya ampun Fatmi, itu pusing banget. Jadi itu kan kita keadaannya kita kan ada badan pengawas juga ya Kak ya, kalau nggak salah ya Kak Kamita. Nah iya, ada badan pengawas pemilunya. Wah, itu Fatmi sumpah pusing banget, karena satu suara itu sangat berarti ya Kak Mita ya. Jangan sampai kita tuh ada kecurangan sedikit pun nggak sih Kak Mit? Nah ya, kecurangan ataupun golput ya, istilahnya golput, nggak ada milih suara sekali. Waduh, semangat nih buat BPU sama BPU kita. Bagaimana Fatmi? Iya nih, alhamdulillah banget gara-gara aku ikutan podcast ini, aku sebagai warga KMFK UNAN nih yang bakal memilih, jadi tercerahkan kira-kira syarat-syaratnya seperti apa sama mekanismenya kayak gimana. Semoga kecurangan-kecurangan yang dialami pada tahun lalu itu bisa diminimalisir di tahun sekarang. Gimana Dar? Bener nggak? Iya sih, bener banget Fatmi. Oke, tapi kayaknya
aku ngelupain satu hal yang paling penting deh nih Iya, apa Kak tuh? Kil. Apa Kira-kira tuh nih? ini bingung banget aku nih. Aku sampai sekarang masih belum tahu loh Dar. Apa? Nih, aku tuh nggak tahu kira-kira kapan pemilihan ini dilangsungkan. Nih, Oh Kak, iya. kira-kira iya parah banget nggak sih? Harusnya kan Iya. kita sebagai warga KM sudah tahu ya. Tapi aku masih belum tahu. Makanya mumpung ada Kak Mita dan Akil, aku mau nanya nih. Kira-kira kapan sih pemilihan dilangsungkan? Dan kapan juga pengumumannya? Untuk mengetahui siapa ketua KMFK UNAN kita. Iya bener-bener. Mungkin Aku kepada juga Kak Mita. bener-bener Fatmi. Aku juga nggak sabar nih mau tahu tanggal kampanyenya kapan sih. Mungkin boleh dikasih tahu nih Kak Mita, Akil. Boleh banget nih Kak Kil. Oke. Jadi MC-nya agak kepo ya. Oh nggak kepo sih, emang harus ditanyakan ya. Terima kasih telah menanyakan gitu. Oke, jadi sesuai dengan timeline ya yang udah direncanakan oleh BPU, udah dipost oleh BPU, nah itu sekitar tanggal 16 Maret. 16 Maret tahun ini ya, bukan tahun depan. Nah, tahun ini 16 Maret tahun ini itu akan diadakan pemilu KMFK UNAN untuk memilih ketum ya, untuk memilih calon ketua umum. Jadi itu ya itu kita sama-sama bismillah ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana, ataupun nantinya jika ada kendala di tengah jalan, nah kemungkinan ya akan ada undur sehari atau 2 hari gitu ya. Soalnya kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, contoh aja tahun kemarin ya bisa dilihat itu ya di Instagram PPU yang postingan yang kemarin itu udah dirancang nih tanggal sekian pemilunya, tapi ya karena kondisi dan situasi gitu ya, itu juga ada tuh diatur di Undang-Undang Pemilu, ada latar belakang yang mana yang membolehkan adanya pengunduran jadwal untuk pemilu ataupun kampanye nantinya. Nah ya mumpung itu ya mau Kak kasih tahu juga. Jadi kalau sebelum pemilu kan kita untuk mengetahui gitu ya, mengetahui siapa aja caketumnya, terus apa aja nih visi misi mereka gitu. Kenapa kita harus memilih mereka itu, emangnya apa sih proker yang akan mereka bawa besoknya gitu. Nah jadinya di sana itu ada istilah itu kampanye. Nah jadi kampanye itu merupakan nantinya wadah atau ya bisa dibilang wadah ya untuk si calon ketumnya itu nantinya untuk menyampaikan visi misi dan program kerja mereka ke seluruh warga KM. Jadinya nantinya jadwalnya itu akan disusun oleh BPU ya, sama PPU juga. Terus nantinya bidang atau divisi kampanye PPU nih, nah itu akan kerjasama juga sama tim kampanyenya dari si caketum. Nah terus nantinya kampanye dialogis. Nah kalau monologis kan hanya itu ya, hanya satu arah ya, berarti cukup si caketumnya aja yang bicara gitu ya, menyampaikan visi misinya gitu kan, 1, 2, 3 sebentar udah siap gitu ya. Kalau misalkan dialogis, nah dialogis ini lebih rame gitu ya, itu udah lebih rame itu karena apa? Karena hanya sehari dilaksanakan kampanye dialogisnya. Terus nantinya kita juga mengundang ada wakil dekan 3, kemudian juga bisa kita undang apa ya, ketua BEM UNAN KM kali ya saya. Pokoknya ya, kayaknya dialogisnya mengundang seluruh warga KM nggak sih kan? Iya. Kalau mau undang itu pasti itu warga negara semuanya diundang. Kemudian juga ada juga undangan kayak undangan khusus ke itunya ya, ke ketua BEM UNAN gitu. Ya kan kalau apa ya, kalau yang tahu gitu mungkin pernah ikut 2 tahun yang lalu ya, kakak-kakak abang-abang kita yang tahun lalu waktu zamannya Bang Habib. Nah itu kan masih ingat waktu itu apa ya, pemilu kampanye dialogisnya tuh di gedung A ya, di gedung A psikologi lantai 1. Nah itu ada tuh diundang, udah diundangkan ketua BEM UNAN kita, tapi ya mungkin karena ada kondisi ataupun kepentingan yang lain jadinya diwakilkan oleh wakil ketua BEM-nya, jadi seperti itu. Nah nantinya itu biasanya tuh kampanye dialogis nih yang lebih panas gitu ya, yang lebih panas karena kan ada tanya jawabnya gitu. Jadi seperti itu Haidar dan Putih. Tuh Fatmi catet tanggalnya tanggal berapa kan? 16 Maret ya untuk sekarang itu ya.
Iya, kira-kira hampir sebulan lagi nih. Hampir sebulan lagi. Oh iya, hampir sebulan lagi. Oh iya, enggak, aku kepo deh. Untuk kampanye itu kita nggak mungkin offline kan? Itu online berarti kan ya? Yoi. Oh iya. Jadi emang dari BPU dan PPU ini emang udah mempersiapkan ya secara matang, yang bisa dibilang transisi lah dari pemilu yang awalnya offline karena dampak COVID jadi online. Wah, hebat banget sih. Terus catat tuh teman-teman semua nih pendengar podcast, tanggal-tanggalnya di tanggal 16 Maret pemilu. Jadi intinya sih apa coba kami? Harus follow IG PPU KMFK Unan nggak sih Kak? Yoi. Nah iya, jadi intinya tuh follow ini IG PPU ya Kak, supaya kita bisa tahu nih info-info lebih lanjut mengenai jadwal-jadwal atau informasi-informasi apa aja yang diberikan oleh PPU ya. Mungkin dari Kamisa nih untuk pendengar kita ada nggak sih pesan gitu mungkin, atau dari Akil? Dari Akil dulu deh. Dari Akil dulu kali ya. Dari Akil ada nggak nih pesan untuk pendengar podcast Broka nih? Ya mungkin terima kasih juga kepada rekan abang sebelumnya yang pesan untuk pada pendengar podcast kali ini. Mungkin ya semoga saja kita itu, karena ini kan sebagai gambaran juga kita dalam menghadapi pemilu di dunia nyata kan ya Bang dan Kak. Nah jadi harapannya semoga untuk pemilu kali ini bisa dimaksimalkan gitu meskipun secara online. Mungkin itu sih Bang. Baik. Semangat Akil. Mungkin dari Kamita nih Kak. Oke, kalau dari Aka pesannya pada pendengar podcast ya, kakak, abang, teman-teman, dan adik-adik warga negara KMFK Unan yang nantinya nama-namanya sudah tercantum di daftar pemilih tetap. Mari kita sama-sama menggunakan hak suara kita untuk memilih calon ketua umum kita, karena jika bukan kita yang memilih, siapa lagi gitu. Dan kita sudah memiliki hak untuk memilih suara. Apa salahnya kita memanfaatkan hak tersebut? Jangan sampai kita meniru orang-orang di luar sana yang menyepelekan satu suara untuk dukungan kepada calon pemimpinnya gitu. Karena nantinya apa yang kita lakukan di dunia ini juga akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi marilah kita sama-sama menyukseskan pemilu KMFK Unan tahun ini untuk memilih ketua umum yang terbaik yang bisa membawa KMFK Unan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa Kak sampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Mita dan juga Akil. Tadi udah dibuat juga ya Fatmi closing statement dari Kak Mita dan Kak Akil. Jadi mungkin dari Aidar juga pesan untuk jangan golput ya, jangan golput. Mungkin Fatmi gimana? Benar banget Dar. Jangan golput ya, terus habis itu jangan lupa follow Instagram PPU KMFK Unan 2021 biar nggak ketinggalan infonya. Haidar udah follow belum? Wih, Haidar udah follow dari tahun kemarin, Pak Wih. Mantap, aku belum sih. Aku belum, follow dulu, follow. Follow, yoi, habis ini. Seru banget podcast kita pada siang hari ini, Fatmi. Ada ketua BPU, ada Kamita, ada juga ketua dari PPU kita. Mungkin kita sudahi untuk pertemuan podcast kita pada hari ini ya, Fatmi. Mungkin dari Haidar kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terus mendengarkan podcast dari Broka. Insya Allah terus mengupdate informasi-informasi terkini yang ada di KM kita. Kalau Haidar akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.